Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari Triwulan dan kawan-kawan dengan judul Model Konseptual Analisis Perbaikan Kinerja Industri Gula. Latar belakang: industri gula merupakan industri manufaktur yang berkembang pertama kali di Indonesia. Ditinjau dari aktivitas ekonomi, industri gula merupakan industri yang memberikan dampak ganda cukup signifikan secara nasional terhadap penciptaan output, pendapatan, nilai tambah, dan tenaga kerja. Mengingat gula merupakan suatu komoditi pangan yang penggunaannya sangat luas. Berdasarkan analisis keterkaitan antara industri melalui analisis input-output menunjukkan bahwa secara nasional industri gula memiliki keterkaitan langsung dengan sektor-sektor di belakangnya sebanyak 53 sektor dari 172 sektor, dan keterkaitan langsung ke depan dengan 30 sektor. Hal ini menunjukkan bahwa gula selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir juga diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi industri-industri yang menggunakan gula sebagai bahan bakunya. Manfaat dan tujuan: pengembangan strategi, memfasilitasi pengembangan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi gula. Peningkatan daya saing: dengan perbaikan yang terencana, industri gula dapat bersaing lebih baik di pasar domestik dan internasional. Keberlanjutan: mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dalam industri gula yang penting untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Penentuan kinerja: Wibisino 1999 menyebutkan bahwa pengukuran kinerja di perusahaan manufaktur pada level manajemen operasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pengukuran kinerja plastik atau kompetitif prioritas. 2. Pengukuran kinerja operasional atau manufacturing stakes. 3. Pengukuran kinerja strategis atau resolution accountability. Penentuan target kerja: sistem pengukuran kinerja merupakan kunci untuk memandu dan menguji hasil dari proses perbaikan, tetapi tidak mengindikasikan bagaimana suatu proses harus diperbaiki. Salah satu pendekatan yang dapat membantu melengkapi hal tersebut adalah benchmarking. Data Rumah 2003 menyimpulkan bahwa pendekatan benchmarking dapat digunakan untuk perbaikan terus-menerus. Hasil review Goldberg 2003 terhadap metode-metode yang digunakan untuk perbaikan kinerja aktivitas operasional pada perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa pendekatan benchmarking juga memungkinkan untuk digunakan. Penentuan prioritas perbaikan: langkah kedua dalam proses benchmarking adalah penentuan bagaimana tingkat kinerja dicapai. Oleh karena itu, praktek terbaik perlu diidentifikasi sebagai masukan untuk perbaikan kinerja. Asrafa et al. 2010 menyimpulkan bahwa hasil identifikasi praktek terbaik kontribusi pada efektivitas benchmarking di perusahaan manufaktur Indonesia. Reddy dan Marcati 2006 menegaskan bahwa praktek terbaik perlu dipromosikan setidaknya dengan memanfaatkan database yang dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Faktor yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi praktek terbaik UNGAN 2007 yaitu kodifikasi, kompleksitas, dan kesesuaian. Metodologi penelitian: untuk menghasilkan model konseptual analisis perbaikan kinerja industri gula dilakukan tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan kajian terhadap berbagai buku referensi, jurnal-jurnal, laporan penelitian terdahulu, pendapat para pakar
serta sumber lain yang dipandang akurat dan relevan. 2. Identifikasi submodel berdasarkan tujuan tahap analisis perbaikan kinerja. 3. Identifikasi keterkaitan antar submodel. 4. Identifikasi pendekatan yang digunakan untuk setiap submodel. Kesimpulan, analisis perbaikan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan model analisis perbaikan kinerja yang terdiri dari 5 submodel, yaitu pengelompokan, pengukuran kerja, pemilihan kinerja terbaik, analisis praktek terbaik, dan penentuan prioritas perbaikan. Kelima, submodel dirancang bangun saling terkaitan di mana output dari model pengelompokan akan menjadi bagian dari input model pengukuran kinerja. Output model pengukuran kinerja akan menjadi bagian dari input model pemilihan kinerja terbaik dan input model analisis praktek terbaik, serta output dari model pemilihan kinerja terbaik dan model analisis praktek terbaik menjadi bagian dari input model penentuan prioritas terbaik. Oleh karena itu, model analisis perbaikan kinerja yang dirancang merupakan model yang terintegrasi untuk mencapai tujuan dari analisis perbaikan kinerja, yaitu penentuan kinerja, penentuan target kinerja, dan penentuan prioritas perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau